Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan yang mempunyai ciri yang jelas. Jadi ciri-cirinya itu jelas. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Ini dan bawah ini contoh kumpulan yang bukan himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi cirinya jelas yaitu lahir pada bulan Agustus. Kumpulan siswa laki-laki. Ciri-cirinya jelas yaitu siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Cirinya jelas yaitu huruf M, buah dan huruf M. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali huruf S. Kan jelas, S-nya berarti kota-kota yang diawali huruf S, ada Surabaya, Semarang, dan yang lain-lain. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki dua. Cirinya jelas yaitu berkaki dua, itu tampak dengan jelas. Nah, berikutnya contoh yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini bukan himpunan, kenapa? Karena cirinya itu kota besar. Kota besar itu cirinya seperti apa itu masing-masing orang mempunyai persepsi yang berbeda. Jadi ini bukan himpunan. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Ciri kaya juga tidak jelas. Kaya di daerah B belum tentu orang tersebut kaya di daerah lain. Kumpulan siswa yang pandai. Nah, di sini pandainya itu tidak pandai itu bukan ciri yang jelas. Kenapa? Pandai menurut pandai si A pandai dibanding siswa B, tapi belum tentu jika dibanding dengan siswa yang C. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah, ini juga belum jelas, kecuali diketahui gini, kumpulan gunung yang tingginya di bawah atau di atas 3.400 meter di atas permukaan laut, misal seperti itu. Disebutkan dengan jelas berapa tingginya, itu baru himpunan. Karena tidak dituliskan berapa tingginya, maka dia bukan himpunan. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, ini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena tidak jelas ciri-cirinya. Pelajaran seperti apa yang dimaksud? Kecuali kumpulan pelajaran agama, itu jelas cirinya pelajaran agama. Disenangi siswa-siswa yang mana? Nah, dari sini kalian bisa membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Ini bukan himpunan dan ini himpunan. Nah, berikutnya lagi, simbol pada himpunan. Simbol pada himpunan ada seperti E kayak gini, mirip kayak E, itu membacanya elemen, yang artinya itu anggota. Kita bisa membacanya elemen atau anggota. Nah, kalau seperti E, tapi ada garisnya, dicoret, itu namanya bukan elemen atau bukan anggota. Yuk kita menalar. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Benar kan? Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga. Lalu kita buat simbol E ini artinya elemen, mangga, elemen dari himpunan buah-buahan. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, kita membacanya adalah mangga anggota dari himpunan buah-buahan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur. Dan dapat dilambangkan dengan tongkol bukan elemen. Nah, ini tuh E terus dicoret. Bukan elemen dari himpunan bumbu dapur. Bisa ya? E untuk elemen atau mirip E ya, ini elemen artinya ini bukan elemen. Mari kita berlatih bersama-sama. Ingat lagi, E itu untuk elemen dan E yang dicoret mirip E yang dicoret itu bukan elemen. Buncis adalah titik dari himpunan sayur-sayuran. Dia termasuk anggota atau bukan? Nah, buncis adalah anggota dari himpunan sayur-sayuran. Dapat dikatakan buncis adalah selain menggunakan anggota,
kita juga bisa menggunakan elemen. Nah, dari himpunan sayur-sayuran dapat dilambangkan dengan, karena dia anggota, maka dia simbolnya ini. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Lele adalah titik-titik dari himpunan bumbu dapur. Dia anggota himpunan bumbu dapur atau bukan? Jawabannya, dia bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan, lele adalah bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dapat dilambangkan dengan lele bukan elemen bumbu dapur. Seperti ini terus dicoret. Lanjut ke penyajian himpunan. Tadi simbolnya, sekarang penyajiannya. Nah, himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau dinamakan enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Ingat, harus kurung kurawal ya. Ini kurung biasa. Kurung kurawal seperti apa? Nanti Pak Andi kasih contohnya. Manakala banyak anggotanya yang sangat banyak, cara mendaftarkannya biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik 3. Nah, 3 titik ini. Nah, dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya, himpunan A mempunyai anggota 357. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital, lalu anggotanya di dalam kurung kurawal. Kurung kurawal bentuknya seperti ini. Agak berbelok-belok, kalau ini kan langsung menikung. Kalau ini agak belok ke belakang, ke depan lagi, ke depan lagi, ke belakang. Nah, ini bentuk kurung kurawal ya. Jadi ingat, harus menggunakan kurung kurawal. Kalau tidak, berarti itu bukan himpunan namanya. Himpunan B anggotanya 2357. Himpunan C, A, I, U, E, O. Nah, ini dengan mendaftarkan anggotanya. 357 ini kita bisa bilang sebagai bilangan ganjil, misal, ya kan? Kalau ini bilangan prima kurang dari 7, apa kurang dari 11 juga bisa. Itu kalau dengan cara lain. Kalau ini mendaftarkan anggotanya. A, I, U, E, O. Kita bilang C adalah himpunan bilangan C adalah himpunan huruf vokal. Nah, kalau ini D itu himpunan bilangan bulat. Bisa ditulis titik-titik ini artinya adalah anggotanya banyak sekali dari negatif. Tak hingga di sana ada negatif 100, negatif 1 juta, sampai positif yang tak terhingga. Ada positif 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Ditulis titik 3. Tetap ada kurung kurawal dan menggunakan huruf kapital dalam menyajikan himpunan. Sekarang yang kedua, kalau yang pertama enumerasi, yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kalau didaftarkan anggotanya berarti A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7. Kalau kurang dari 8. B adalah semua bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, D adalah himpunan bilangan bulat. Ini contoh yang pertama tadi. Contoh yang pertama ini. Nah, ini didaftarkan anggotanya. Lalu, contoh yang kedua, kita membuat atau menyajikan dalam ciri-cirinya. Tadi, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Ini penyajian dengan ciri-ciri. Kalau di cara pertama, kita menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Lanjut ke penyajian yang ketiga. Tapi sebelum lanjut, Pak Andi ada sedikit informasi untuk kalian. Himpunan semua bilangan asli itu dimulai anggotanya itu dinotasikan dengan A. A itu menandakan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Kalau C itu artinya cacah, dimulai dari 0. Kalau bilangan cacah dari 0, kalau asli dari 1. Kalau bilangan bulat itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga.
Kalau R itu artinya bilangan real. Bilangan real itu semua bilangan. Dia desimal, pecahan, akar, itu masuknya ke dalam real. Contoh penyajian ketiga. Pertama enumerasi, yang kedua dari tentang menyebutkan sifat anggotanya, yang ketiga tentang menyatakan notasi pembentuk himpunan, menggunakan notasi. Nah, ini yang agak ribet nih. Bukan agak ribet sih, agak membutuhkan pemikiran ekstra. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Ada kurung kurawal, ada huruf X di sini, dan ini adalah sedemikian hingga. Ini garis ya, bukan angka 1. Ini semacam garis. PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan. Nah, contohnya seperti ini. Simbol X di sini bisa diganti dengan Y atau Z ya, terserah kalian. Boleh A, boleh B, tapi seringnya adalah X. Contoh, kita punya A sama dengan himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini dengan enumerasi atau mendaftar anggotanya. Lalu, kalau dibuat dengan notasi, maka penulisannya seperti ini. Himpunan A sama dengan anggotanya adalah X. Sedemikian hingga X kurang dari 6. Ya kan? Ini kan kurang dari 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi syaratnya apa? X anggota atau elemen bilangan asli. Asli dimulai dari angka 1. Kalau di sini cacah, X elemen cacah, berarti di sini ada nolnya. Kalau asli berarti dimulai dari angka 1. Itu penyajiannya. Penyajian bentuk himpunan. Contohnya ini. Nih, ada X dibaca kayak gini. A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Demikian sehingga X itu lebih dari 1, X kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil. Kalau kita sebutkan dengan enumerasi, berarti himpunan A anggotanya adalah lebih dari 1. Ganjil, berarti 3, 5, dan 7. Nah, lanjut yang kedua. B adalah himpunan yang anggotanya adalah Y. Semuanya adalah Y. Di mana atau sedemikian hingga Y itu kurang dari 10. Dan Y adalah bilangan prima. Berapa itu? Bilangan prima kurang dari 10. Intinya gitu sih. Bilangan prima kurang dari 10. Cuman penulisannya seperti ini. Cara membacanya boleh seperti itu. Bilangan prima kurang dari 10 itu maksudnya. Ini cara membacanya. Kalau kayak gini, bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kalian bisa menafsirkannya seperti itu. Fokus ke yang B, bilangan ganjil atau bilangan prima. Bilangan ganjil. Bilangan prima kurang dari 10. Yaitu ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, untuk memperdalam, coba kita latihan mengubah penyajian himpunan dari ketiga-tiganya. Contoh ini, himpunan A bilangan cacah kurang dari 5. Berarti ini menggunakan sifat anggotanya. Kalau kita sajikan dalam bentuk enumerasi atau menyebutkan anggotanya, maka A sama dengan 0, 1. Nah, karena dia cacah, berarti mulainya dari 0 ya. Kalau asli mulainya dari 1. 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena kurang dari 5, berarti 5-nya tidak ikut. X kurang dari berapa? Sekarang ke notasi. Tinggal ditulis huruf himpunan A sama dengan kurung kurawal. Jangan lupa dia kurung kurawal. Terus karena kita pengennya X, ya udah kita buat X di sini. Sedemikian hingga X itu kurang dari 5. Ya udah, kurang dari 5. Terus 5 di sini. Dan X adalah bilangan. Di sini sudah diketahui cacah, maka tinggal kasih cacah. Ini dengan sifat anggotanya, ini dengan enumerasi atau mendaftarkan anggotanya atau menyebutkan anggotanya, dan ini bentuk penyajian himpunan dengan notasi. Himpunan A sedemikian anggotanya adalah X, di mana X itu kurang dari 5, dan X adalah bilangan cacah. Contoh lagi, sekarang kita membaca himpunan notasinya. X lebih dari negatif 2, himpunan A, anggotanya adalah X, di mana X itu lebih dari negatif 2, dan X itu kurang dari 3. Dan X bilangan bulat. Kenapa harus ada bilangan bulat?
Kalau nggak ada bilangan bulat, bisa jadi bilangan real. Kalau bilangan real itu koma-komanya ikut. Misalnya ada negatif 1,1, negatif 1,2, dan seterusnya. Ada negatif 0,9. Itu kalau bilangan real. Kalau bilangan bulat ya hanya yang bulat saja. X lebih dari negatif 2. Bilangan yang lebih besar dari negatif 2. Berarti negatif 1, 0, 1, dan 2. Karena syaratnya kurang dari 3. Berarti 3-nya tidak ikut. Nah, dan disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah B merupakan bilangan bulat. Ini bilangan bulat lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Sekarang kita lanjut ke contoh soal latihan soal untuk kalian. Di antara kumpulan berikut mana yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Kumpulan binatang berkaki dua, kalian kasih sama dengan, kalau menurut kalian himpunan ya tulis sama dengan himpunan, kalau bukan berarti tulis bukan himpunan, dan seterusnya. Tulislah anggotanya dari himpunan berikut, misal bilangan, contoh ya, bilangan asli kurang dari 10, berarti A sama dengan kurung kurawal, asli dimulai dari angka berapa? Dari angka 1, berarti kita nulisnya A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Terus di kurung kurawal tutup. Jadi kita menuliskan anggota-anggotanya. Sekian dari Pak Andi. Terima kasih dan selamat belajar di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.